Hadis ke-6 ya, Kitab Riqaq nih tentang kelembutan hati. Hadis ke-6 dan ke-7 sama. Ya, hadis dan ke-6 dan ke-7 sama seperti yang kemarin, yang ke-4 dan ke-5 itu sama. Ya, ke-6 dan ke-7 ini hadisnya juga sama. Hadis ke-8 nanti terbawa nih di sini di pembahasan yang sekarang. Ya, hadisnya ada 3 lagi, nomor 6, 7, 8, 6 dan 7 hadisnya sama. Hanya ada perbedaan lafaz sedikit lahnya di hadis ke-7-nya. Nah, hadis ke-8-nya ternyata terbawa nih pembahasannya di hadis yang ke-6 dan ke-7. Nah, hadisnya yang ke-6 ya, hadis ke-6. Hadisnya an Qais ibni Abi Hazimin qala dakhalna ala khabbabin na'uduhu wa qadik tawa sab'a kayatin faqala inna ashabana allazina salafu madau walam tankus humud dunya wa inna asobna ma la najidu lahu maudian illa turab walaula annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana annad'u bil mauti la da'autu bih. Dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata, terjemahannya dulu nih ya, kami menjenguk Khobab. Ya, kami datang kepada Khobab, ya, menjenguknya. Wa qadik tawa sabakayatin, dia ini sudah sedang berobat dengan menggunakan kai di sebanyak 7 kali. Faqala, nah Khobab berkata ya, inna ashaban allazi salafu, sesungguhnya sahabat-sahabat kami, dia ini sahabatnya, Khobab ini sahabat ya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah lebih dulu meninggal, madau walam tankus humud dunya, mereka sudah tidak ada. Dan nah ini nanti ini ya yang berkaitan dengan babnya yang ini nih. Walam tankus humud dunya, mereka itu tidak terkurangi sedikit pun. Kalau di hadis lain itu tidak terkurangi sedikit pun ujurohum lam tankus ujurohum ad-dunya. Ya, pahala mereka itu tidak terkurangi sedikit pun oleh dunia. Wa inna asobna mala najidulahu maudian illa turab, dan sesungguhnya kami tidak mendapatkan apa inna asobna mala najidu, nah sesungguhnya kami mendapati mala najidulahu, apa yang tidak kami dapatkan baginya, maudian satu tempat, illa turab kecuali tanah. Walaula anna nabiyya, andai kalau saja Nabi SAW tidak melarang kami untuk memohon, meminta kematian, lada awtubihi, pasti aku akan berdoa dengannya. Pasti, artinya aku akan berdoa, memohon, meminta untuk disegerakan meninggal. Nah itu tak hadis nama. Ini babnya masih bab gimana kita berbeda deui atuh naon judulna teh.
ma yuhzaru min zahrati dunya wa tanafusi biha. Itu judulnya nih ya, karena kan nyadari kalau membahas Imam Bukhari itu kan judulnya, hadis-hadisnya itu tidak bisa lepas gitu dari judulnya. Ya, hadis barusan ya, hadis nomor 6 ya, dari bab waspada dari gemerlap duniawi dan berlomba-lomba itu dalam urusan keduniaan. Itu kan judulnya ya. Nah, artinya hadis ini ya dengan di bawah judul tersebut. Nah, yang ada kaitannya langsung dengan judulnya, atau kalau istilah ilmu usul fikih nama wajhul istidlal, ya, kata atau kalimat mana gitu ya dari hadis ini yang berkaitan dengan masalah waspada terhadap gemerlap duniawi dan berlomba-lomba di dalamnya. Nah, dari hadisnya, kalau hadisnya sendiri ya maknanya banyak ya. Nah, misalnya yang ini yang awal ya. Qais bin Abu Hazim mengatakan, kami datang menjenguk Khobab ketika dia sakit. Sakitnya ini parah gitu ya, sampai disebutkan dia ini menggunakan pengobatan berobatnya menggunakan kai, padahal itu dilarang. Kai itu mengobati dengan besi panas yang ditempelkan di bagian yang sakitnya. Kalau di dalam hadis ini ya tentang kai ini ya, tentang di hadis yang ini yang kategori orang yang masuk surga tanpa hisab itu, satu kan tidak meruqyah dan juga tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, nah ini ya, yang kedua yang ini kalau nggak salah tidak berobat menggunakan pengobatan cara yang ini. Yang ketiga itu tidak, naon bahasa Arabnya teteh, kila-kila, tatayur, kila-kila itu kila-kila teh kalau ada apa-apa, oh berarti itu. Ya, apa yang baik atau yang buruk gitu ya. Kalau ada sesuatu itu, oh berarti kalau ada kupu-kupu masuk rumah, oh berarti bakal ada tamu. Naon kaitanana itu teh, apa itu utusan tamu gitu untuk memberitahu. Kupu-kupu yang masuk ke rumah itu teh utusan tamu gitu untuk memberitahu bahwa dia akan datang. Mun ngireng ucing, oh berarti eta kila-kila no gitu teh. Artinya dengan sesuatu, oh berarti nanti gitu akan, itu disebutnya tatoyur. Dulu orang jahiliyah jadi disebutnya tatoyur itu dari burung. Nah, orang-orang jahiliyah memang burung sih. Dasar jelma burung. Burung. Nu burung teh nu ieu Surawung jeung Galeno tah. Sapasang teh nu burung jeung nu gelo sarua. Mereka itu menggunakan burungnya apabila mau bepergian, mereka itu melepaskan burung. Kalau burung yang dilepaskannya itu terus terbang, misalnya terbangnya ke kanan, oh berarti jadi pergi. Kalau burungnya itu terbang ke kiri, oh berarti sampai tidak jadi perginya, berarti itu pertanda buruk gitu maksudnya, kila-kila. Lamun burungnya dilepasin, balik deui, giring karena gitu mah. Oh berarti manukna giring gitu mah. Ya tuh lepaskeun jalu ai bikangna dikalepeknya balik deui atuh mah.
Giring teh eta pangaranna teh. Nah, orang jahiliyah itu artinya untuk menentukan nanti bagaimana itu dengan cara seperti itu. Ini sebetulnya kalau yang dua gitu ya, ruqyah dan tatayur, ini musyrik. Di dalamnya ada kemusyrikan gitu ya. Nah, kalau al-kai atau kai itu cara pengobatannya dengan besi panas gitu yang entah ditempelkannya kena gitu di kamar repet kumaha. Paling besi nanti belum dibuka burum teh di anu tuh. Ngobatan panu ai rugi. Panu leungit apa kena gede. Ari panona mah leungit. Padahal panona mah segede kuku cingir. Ai tapak busina cacade tuh jadilah. Tetah diantaranya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada 4 kalau nggak salahnya. Eta yang saya ingat mantah tidak meruqyah atau minta di ruqyah. Ruqyah di sini ya, artinya jampe atau mantra. Itu Pak itu musyriknya karena meruqyah dengan makna mantra atau jampe itu yang meruqyahnya baik yang diruqyahnya artinya ya atau yang meruqyahnya itu meyakini bahwa mantra tersebut gitu yang berkhasiat. Ya kalau sakit jadi sembuh misalnya, kalau untuk barang yang hilang jadi ketemu gitu, artinya si mantra itunya yang diyakini berkhasiat. Ruqyah itu bukan hanya untuk orang sakit. Nya dulu di zaman jahiliyahnya bukan hanya untuk orang sakit. Anu hese jodoh gitu. Kedatang ke dukun. Bere isim ku dukun teh babacaan teh. Mun teu hasil 2 minggu teu hasil ka dieu deui. 2 minggu bener can hasil datang deui. Beri ruqyah yang lebih mantap lah ruqyahnya. Bari rada panjang deui. 2 bulan sampun teu hasil ka dieu deui. Henteu deui. Datang deui. Katilu kalina bare nu leuwih mantap 3 bulan mun teu hasil ka dieu deui. Henteu deui. Kaopat kalina ieu mah geus hese atuh geus 3 kali bis tabaja ucap utama mah. Bere we tah ieu nu terakhir ieu mah hasil tong ka dieu deui. Nu ieu mah pas dibuka teh di imah mantrana ngenteung sia. Sina teh pas dibaca teh tulisanna ngenteung sia. Rek dukun nu kumaha wae ge sia belah hasil padahal tuh. Ya biasa ke bahasa Arab sih nu ieu teh anu bah billahi ru'yat mustaqi. Muksina landunnya istujata ana tak kudu diasikin dai. Geuning tulisan lagi bahasa Arab. Padahal Arab Jawa tuh. Arab Melayu itu mah. Boh bilih riut mastaka. Segitu sebenarnya bacaan teh. Lain bah billahi ru'yat mustaqi. Muksina landunnya miksana landongna. Istujata ana teh estu jatuna teu kudu disukeun deui. Tak kudu diasikeun dai. Beda bacana gitu. Sugan teh boro-boro Arab asli dah, Arab Melayu wae salah. Malangbong di maling bawang kumaha ieu teh macan. Malangbong jadi maling bawang. Eta Ibrahim jadi ubar hayam. Aduh. Pasal boro-boro Arab asli dah, Arab Melayu wae teu bisa kan. Es krim mah dibacana Alif Yasin Karim. Oh, tukang Yasin di Arab aya si es krim itu. Itu kan Yasin. Dah kene dia. Kan bae eta tadi mah da kitu tah eta teh ruqyah terakhir teh mantra terakhir teh nu bieu teh ngendeung sia. Gitu. Wah, 3 kali teh hasil wae. Geus bre eta. Podi anu kemana tadi teh?
Oh kai. Kai itu tatayurnya tatoyu nu tadi mah ruqyah itu Rasulullah SAW menyabdakan inna meruko tiwalah tiwalah atau tatoyurnya tiwalah aja nu sebut eta manaon kila-kila mah. Kalau tatoyur mah gitunya itu dengan cara burung. Kalau tiwalah mah tadi kila-kilanya ketika menemukan apa gitu ta. Ya misalnya mau ngageleng kucing. Banges sama bakal itulah kan kila-kila dari sesuatu nanti bakal seperti apa. Tiwalah namanya bukan tatoyur. Tapi sama musyriknya sebetulnya. Nyerukyah pun musyriknya itu karena meyakini mantranya itu gitu yang berkhasiat. Pan bigi contohna henteu. Sebenarnya mah 3 kali itu teh. Mimiti bere nu hampang heula sugan terek hasil. Bere nu leuwih mantep nu kadua mah 2 bulan cenah mun teu hasil kieu deui anggar we. Da bohongan nya musyrik. Ongko payuhan teu rugi. Musyrik musyrik doraka payuhan teu. Tungtung nama benar pan geus maca nu terakhir mah pan pas ngaca eta langsung kena oleh peribahasa buruk muka cermin dibelah apa ke ku kambak tah untungna sia gara-gara anda cina mun teu kaca mah pede salah lu tebet ngaca jadi we eta tah al-kai itu masuknya salah satunya ke ya kriteria atau syarat masuk surga tanpa hisab itu tidak meruqyah dan minta diruqyah. Artinya baik apa namanya sebutnya teh pelaku itunya yang meruqyahnya ataupun yang di ruqyahnya sama eta mata tadi si dukun jeung nu teu payuna sarua. Moal masuk surga tanpa hisab. Atau tiwalah, tatoyur sama ya unsur kemusyrikannya di situ. Artinya kan menetapkan boyakini tak mun ngegeleng ucing terus gebegan terus sieun lantaran gitu bakal kan seolah-olah kila-kila gitu mun ngegeleng ucing teh. Padahal beda naon bedana aja ngegeleng entog gitu. Ngegeleng beurit mah di jalan Minang hare-hare we. Ngegeleng ucing mah tadi itu meyakini dari hal tersebut maka akan terjadi itu kan kila-kila adanya tiwalah namanya. Nah kadang lah Khobab itu sakitnya kata Qais bin Abu Hazim. Kemudian kami datang kepadanya menjenguk. Dia itu sudah mengobati perut itunya di perutnya. Sakitnya itu di perutnya entah sakit apalah gitunya nggak ada penjelasan di sini sakit apa. Nah dia mengobatinya dengan pengobatan al-kai lah namanya ya. Nah kemudian dia berkata, nah ini nih yang berkaitan dengan bab nama inna ashabana allazina salafu, sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah lalu madau mereka telah tiada walam tankushum ujurohumud dunya apa namanya pahala mereka itu ya pahala mereka itu tidak terkurangi walam tankushum ujurohum ad-dunya dunianya apa yang mereka dapatkan itu di dunia itu tidak mengurangi pahala mereka. Karena nanti ada nih ya dari penjelasan di sini ya, dari penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani seperti juga ada siapanya yang pernah berdoa nangis asana mah. Ada sahabat yang kaya, entah Abdurrahman bin Auf atau siapa gitunya sahabat yang nangis. Allah takdirkan kaya itu dia takut kalau balasan dari Allah itu disegerakan di dunia.
Itulah jadi jangan-jangan gitunya, jangan-jangan ini Allah menakdirkan kaya itu, Allah memberi balasan gitunya. Allah memberi balasannya itu disebutnya Allah segerakan pahalanya, balasannya Allah berikan di dunia. Itu ada salah seorang sahabatnya, saya ingat, yang menangis gitu karena takut nih kalau Allah menjadikannya kaya itu sebagai balasan yang disegerakan. Mun di akhirat kumaha? Nah kalau ini nih kata Khobabnya, sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah lalu, yang mereka sudah tidak ada, walam tankushumud dunya, walam tankushum ujurahumud dunya. Nah dunia ini tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Eta masalah nama, ya, itu masalahnya. Nah kalau dengan lupa lagi hadisnya, sahabat yang menangis itu, ini kaitan dengan babnya nih yang penting namanya hadis ini kan kaitan dengan babnya bagaimana mewaspadai gemerlapnya dunia dan berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba mengejar berartinya karena dunianya, di hadis sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa dunia itu hijau. Ini digambarkannya kalau bagi seorang yang petani atau menyenangi tanaman gitu kan, melihat yang hijau teh pasti sangat menarik. Itu intinya hanya disebut kamari kesugan teh hijau teh orang Sunda wungkul. Mau ninggalin naon teh mun hijau. Arab ge hijau ternyata. Ternyata Arab kayak gitu, itunya Rasulullah menganalogikannya, gitunya kalau yang sangat menarik teh, muni hejo, geningan Nabi kayak gitu nyebut nanti, muni hejo, ya kan di Sunda gitu ya, sok kayak ungkapan gitu, karena duit mau muni hejo, dah eta, ternyata memang ayah hadis nah gitu teh. Berarti nyunah boleh sahih teh berarti nyunah teh lamun ningali duit teh hejo. Nah cek Nabi kayak gitu. Itu gambarannya, artinya menarik, gemerlapnya menarik, menggiurkan gitu. Dunia itu seperti itu, aja menarik gitunya, menggiurkan. Sehingga itu kan substansinya bahwa ketertarikan gitu, ketertarikan manusia terhadap dunia, keduniaan itu sangat besar bagaimanapun. Yang sebelumnya juga udah agak lama nih ya, entah di bab yang mana gitu, bahwa manusianya sendiri itu kan memang ada kecintaan, kesukaan terhadap dunia. Karena hidupnya di dunia, yang terlihat dunia itu kan, manusia itu kan hidup di dunia, yang terlihatnya dunia. Dan Rasulullah menggambarkan dunia ini adalah gemerlap, gitunya, menggiurkan. Sangat-sangat wajar sebetulnya kalau manusia itu kemudian berlomba-lombalah kepada dunia dan keduniaan. Itu aslinya manusia. Ternyata keduniaan ini sebetulnya yang menjauhkan manusia dari akhirat. Nah, orang yang akan waspada di sini berarti kan ya, orang yang akan waspada dari urusan keduniaan dan tidak akan gitunya sampai berlomba lah gitu, malahnya nggak akan pasti sampai berlomba kepada urusan keduniaan. Itu kalau yang sudah tahu akhirat. Bisa tahu akhirat dari mana? Ya di bab sebelumnya kan Rasulullah menggambarkan dunia dibanding dengan akhirat itu seperti apa. Di 2 bab sebelumnya kan kalau nggak salahnya, di situ kan babnya perbandingan dunia dan akhirat. Hadisnya itu yang ini. Perbandingan dunia dengan akhirat itu ibarat seseorang yang mencelupkan ujung jarinya ke laut, kemudian diangkat.
Nah, dunia itu ibarat air yang menempel di jarinya, sementara akhirat itu samudra lautan seluruhnya. Tapi kalau yang tidak tahu akhirat, tidak kenal akhirat, dunia sangat menggiurkan. Dunia itu gemerlap, menariknya luar biasa. Padahal kalau sudah tahu surga lah gitunya, akhirat depan surga ya. Padahal kalau tahu surga, apa sih artinya? Sebanyak air yang menempel di ujung jari dibandingkan dengan air di seluruh samudra, di seluruh lautan. Berarti itu sebetulnya kan kuncinya. Berilmulah tentang akhirat, pasti tidak akan tertarik gitunya dengan keduniaan. Ya, berilmu dengan kalau berilmu tentang akhirat itu kan ilmu tentang akhirat adanya di mana? Ilmu tentang akhirat itu adanya di dalam Quran, di dalam hadis. Nggak ada selain Quran dan hadis yang menerangkan akhirat. Tidak adanya selain Al-Quran itu dan hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan tentang akhirat. Karena akhirat itu termasuk salah satu urusan gaib. Alurnya kalau tentang urusan gaib mah awalnya dari bahwa hanya Allah yang tahu urusan gaib. Ya, sudah juga nih ya di beberapa pertemuan yang lalu disampaikan ayat diantaranya itu di surat At-Taghabun yang terakhir, yang akhir. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah pemilik, Allah lah yang maha tahu baik yang gaib ataupun yang nampak. Alimul ghaibi wasyahadah itu yang nampaknya. Nah, kemudian di surat Al-Jin Allah menerangkan Al-Jin 2 genep itu udah 7. Dialah yang mengetahui perkara gaib. Allahnya yang mengetahui perkara yang gaib dan ia tidak membuka urusan gaib itu kecuali kepada hambanya yang ia ridhoi, yaitu Rasul. Nah, Allah membuka, mengajarkan ilmu tentang gaibnya ini kepada Rasulullah lah gitunya, kepada Rasul tehnya dari semua Rasul sebetulnya. Bahkan kepada Nabi Sulaiman jin itu ditampakkan lebih lahnya daripada sekedar daripada kepada Rasulullah. Kan Rasulullah juga pernah melihat jin tapi gitu unggul sekali. Kalau ke Nabi Sulaiman makan sampai ditampakkan Allah memberi ilmu sehingga Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, bisa disuruh. Yang membangun istana Sulaiman itu kan manusia dan jin. Rasulullah nggak diberi sampai di sana. Tapi pernah juga Allah menampakkan itu jin itu kepada Rasulullah. Nah, hanya Allahnya sebetulnya yang tahu urusan gaib. Dan Allah tidak membuka perkara gaib ini kecuali kepada Rasul lah itunya. Nah, kemudian Rasulullah inilah yang menyampaikan, mengajarkan tentang yang gaib itu kepada seluruh manusia. Diajarkan oleh Rasul. Makanya selain Al-Quran itu dan hadis, tidak ada yang menerangkan perkara gaib. Karena yang tahu perkara gaib itu hanya Allah. Diajarkanlah kepada Rasul yang gaib tadi seperti di ayat Al-Jin tadinya. Allah tidak membuka itu perkara atau urusan-urusan gaib itu kecuali kepada hambanya yang diridhoi, yaitu Rasul. Nah, nanti Rasulullah yang menyampaikan tentang perkara gaib ini kepada seluruh manusia. Dan di antara perkara gaib itu adalah akhirat. Kalau menurut agama yang lain, ini sih karena cengli deui.
Nah, kamari kan ketika seseorang meninggal itu terus bagaimana? Coba menurut ajaran agama lain bagaimana kalau seseorang meninggal? Itu kan ke perkara gaib begitu kesananya. Karena kan kalau yang nampak dari yang namanya meninggal, jasad itu asalnya jadi jasad manusia lah itunya. Manusia itu kan asalnya bisa berbicara, bisa berbuat apa. Begitu meninggal coba yang nampak bagi manusia kan jasadnya. Asalnya bisa bicara, bisa berbuat apa-apa, sekarang jadi mandi wae di mandian. Ngiceup wae teu bisa. Itu yang nampak bagi manusia. Sampai disitulah gitunya apa yang bisa dijangkau oleh manusia. Selebih dari itu nggak ada yang tahu. Artinya selebihnya, nah itu urusan gaib. Lalu manusia itu bicara urusan gaib, mencari-cari manusia itu kalau sudah meninggal bagaimana. Nah diantaranya tadi Bruce Lee, Cheng Li dan sebagainya lah, si Lili, Bilu. Menurut agama mereka gitu, itu salah satu saja ya. Pasti di agama yang lain juga bicara urusan ruh, itu ruhnya gitunya, atau manusia itu kalau meninggal itu bagaimana selanjutnya, beragam pasti. Dan akal manusia itu tidak akan mampu menjangkau urusan-urusan yang gaib, apalagi menerangkan surga dan neraka secara detil, anggaplahnya secara detil dan akurat. Siapa yang bisa menerangkan? Nah kalau tidak tahu itunya, tidak tahu surga lah anggapnya. Kalau tidak tahu surga, pasti ke arah keduniaan. Kalau tahu surga, seperti misalnya ini dari perbandingan saja yang disabdakan oleh Rasulullah, kan perbandingan dunia itu dengan akhirat, dengan surga, itu seperti yang tadi. Jadi kalau dunia itu hijau, dunia itu gemerlap, buricak, burinong, bling-bling lah dan sebagainya. Pokoknya menariknya luar biasa. Itu menurut mata manusia. Harerang pokoknya buricak, burinong. Harerang gitu bro. Menariknya luar biasa. Ini saya juga pernah juga nih saya tulis di hadis yang ini. Ketika Rasulullah SAW lewat di sebuah pasar, di sana ada bangkai kambing yang telinganya itu nempel ke kepalanya, rapat. Kalau nggak salahnya di jenis kambing entah yang sekarang ini masih sama dengan di zaman Rasulullah itu di Arab ya mah. Kambingnya kalau di kita ini seperti kambing apa namanya, kambing badot. Kambing etawa telinganya besar tapi ngarambai gini ya. Mendomba Garut beda. Domba luar negeri ya tuh eta mah, domba Garut mah. Culine teh leutik domba Garut mah, tandukna gede. Entah bagaimana sih ya. Nah Rasulullah itu melihat seekor bangkai kambing yang telinganya itu rapat gitu, nempel ke telinga. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada yang mau bangkai kambing itu gitu, ada yang mau bangkai kambing itu. Para sahabat mengatakan, jangan, kan sudah jadi bangkai, masih hidup saja. Kalau seseorang memiliki kambing yang telinganya nempel itu memalukan, dipikeun tah mun eta ge mun hirup ge nya boa eta ge meureun anu boga namungeun mata takol meureun sampai paehane meureun pikeun di pasar. Ini bagi apa namanya, jangankan sudah menjadi bangkai gitunya. Kalaupun kambing itu masih hidup, mana ada yang mau? Memalukan lah gitunya kalau memiliki kambing seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, dunia ini
di mata Allah lebih hina dari bangkai kambing tersebut. Kalau menurut manusia kan tadi gemerlap, kemilau, glowing, pokoknya naon beta lain. Berkilau pokoknya mah. Ini mata manusia seperti itu karena manusia tidak punya perbandingan kan. Tidak punya perbandingan. Kalau akhirat seperti apa? Nah, oleh Rasulullah kan dijelaskan ternyata menurut Rasulullah dunia itu seindah apa? Segemerlap apa? Semenarik apa? Nggak ada apa-apanya. Banyak kan hal-hal yang oleh Rasulullah disabdakan sesuatu apa gitunya itu lebih baik dari dunia beserta banyak tah hadis nu nyerbut gitu teh. Dunia dan hasana mah eta sareng kabedog. Ada ini di hadisna anu tempat cemeti dina hadis namanya sareng kabedog bahasa urang mah. Sareng kabedog surga lebih baik dari dunia dan isinya. Lo kok mau bidadari lah mesti diomongkan. Wadah lilin, gitu. Wadah lilin surga jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Tulak panto, sekarang nyebut tahun tapi surga. Pokoknya mah lebih indah dari dunia dan isinya. Nah kalau yang tidak tahu surga, tidak tahu akhirat, ya hanya melihat dunia. Dunia itu memang bagi itulahnya bagi manusia Allah kondisikan demikian, pasti menarik, pasti kemilau lah naon situ teh nggak loba. Jadi ingat tuh eta teh anu badai di awal bahagia. Ayo si eta nyieun nepi ka kitu judulna. Nah ini yang kaitan dengan masalah ini ya karena mewaspadai judul nantinya Imam Bukhari luar biasa nih, mewaspadai gemerlap kemilaunya dunia dan berlomba-lomba dalam hal tersebut. Nah hadis yang ini ya, ini salah satu gitu ya diantaranya nih hadis yang ada di dalam bab ini. Kalau hadisnya seperti tadinya kejadiannya Qais bin Abu Hazim menjenguk Khobabnya ketika dia sakit. Ya, ketika sakit tersebut Khobab mengatakan sesungguhnya sahabat kami yang sudah tiada lah gitunya. Mereka itu gitunya pahala mereka itu tidak terkurangi sedikit pun oleh dunia. Kalau nggak salahnya Abdurrahman bin Auf lahnya karena yang dikenalnya sangat kaya, paling kaya. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf itu yang menangis. Dia merasa ketakutan itu bahwa ditakdirkan kaya oleh Allah itu takut balasan dari amalnya itu didahulukan berupa kekayaan, rugi pisan eta mah. Nah rugi pisan teh sekaya apapun seseorang, katakanlah orang terkaya di dunia misalnya, kalau makan sebanyak apa? Tetap sarapan mah sangu koneng. Aduh gocengan. Loba duit gak anger Ya artinya makan paling makan pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Ini karena banyak uang mau makan terus bagaimana? Terus yang terpakainya seberapa banyak? Emang pakai baju 10 rangkap? Karena orang kaya. Mun hayang kacai teh mah atuh mau kaburu, kaburu di dinya. Antara calanana 10 rangkap. Orang kaya teh atuh calanana 10 rangkap. Ripuh pas hayang kacai tah. Dia ngorek kacai teu kaburu deui, Di dinya kalau teu kaburu mah. Lah yang dipakai tetap sama dengan yang lain. Artinya kan yang terpakai kan ya, yang terpakai kan itu apa? Kalau seseorang ini hadisnya kan terjemahnya begini ya. Seseorang itu kan mengatakan ini punya saya, ini milik saya, itu tidak salah orang mengatakan demikian. Tapi hakikatnya yang betul-betul memiliki
yang dimiliki, yang dipunyainya itu hanya 3. Apa yang dimakan, dipakai, dan disodakohkan. Di luar yang 3 ini, dia hanya akan meninggalkannya untuk orang lain. Pan eta teh moal kadahar kabeh, moal kapake kabeh, sodakoh dibatasi oleh Rasulullah hanya 1/3 paling banyak. Nah, sisanya itu dia hanya akan meninggalkannya untuk orang lain, ya jadi warisan dia. Nah, sementara yang termakan, yang terpakai berapa banyak? Nah, siga batur pan tadi ge dahar kitu. Meureun paling banyak ge makan pagi, makan siang, makan malam. Suga nu beunghar dahar 10 kali sapoe. Henteu, justru diet sagala teu meunang. Terus nu dipake sakumaha? Sedekah tara, rugi pisan. Padahal itu kan yang betul-betul menjadi miliknya itu yang dimakan jadi sampah gitu di hadis teh. Apa yang dimakan jadi sampah akhirnya. Apa yang dipakainya sampai lusuh, lecek, rusak gitu jadi sampah. Sama yang satu lagi yang disodakohkan, itulah hartanya yang abadi. Ditabungkeun, disodakoh teh. Ke dipurakna. Terutamanya di dunia juga sama. Sebetulnya itu tabungannya itu sudah diberikan oleh Allah. Ketika diperlukan lah gitunya, ketika diperlukan itu sodakohnya itu sudah diberikan oleh Allah, hanya dalam bentuk yang lain. Ulah siga eta YouTube Mansur. Udah gitu YouTube Mansur mah. Mun sodakoh duit kan balik deui ti Allah teh balasannya berupa duit deui, cok saha gitu. Eta nu rugi mah lamun sodakoh bata nyumbang ngabangun masjid kan balik deui naon? Bata daek mun kitu. Makanya nyumbang batu kebak tah untuk pondasinya. Pokoknya untuk membangun masjid ini batu pondasinya dari saya lah, seberat treukeun meureunnan. Masjidnya gede. Makanya ku Allah dibalas 100 kali lipat. Wah, kakubur imana atuh batu kebak meureunnan. Daek lamun kitu. Nyumbang kaca balikna balasannya kaca. Aya nu nyumbang lampu. Dibalas oleh lampu. Sebetulnya ditabung dan sudah diberikannya ketikanya Allah lah maha tahu gitunya, tabungannya itu diberikannya kapan, dalam bentuk apa, itu Allah yang lebih tahu, tapi buahnya pasti akan kembali kepada dirinya. Ya, hasil tabungannya itu akan kembali, hanya tak ulah pieu itu Mansur mah gitu dah. Kalau sedekah uang nanti yang balasan dari Allahnya berupa uang. Rugi atuh nu tadi nyumbang batu kebak ini baradag gerak. Membangun masjid besar 100 truk tah, mangkaning ku Allah dilipat gana minimal 10 kali lipat. Coba lamun 700 kali lipat. Datang armada sabaraha truk tah mawa batu kebak. Ieu balasan ti Allah. Atuh kakubur imahna jeung manehna paeh. Terutama di akhiratnya apa ya di sedekah teh Rasul menyebutnya wa mata sedekah fa amdo teh diabadikan gitu, si hartanya itu diabadikan, karena kalau yang dimakan kan tidak abadi. Apa yang dimakan pagi hari hanya sampai sore hari, buktinya kelihatan jadi sampah. Jadi deleles. Kemudian yang kalau yang dipakai sampai rusak kan terbukti jadi sampah numpuk teh eta akhirna teh gitu, yang di apa namanya?
Yang dimakan, yang dipakai mana? Kalau yang disodakohkan, nah itu akan diabadikan gitu hartanya. Nah oleh Allah kan nanti di dunia pun sudah diberikan ya, hanya jangan seperti yang tadi gitu, batu bata, batu kebek, kaca, bung balik dari balasan dari Allah teh, makanya 700 kali lipat deh. Nyembang lampu, nyembang kenteng, balik balasan dari Allah teh kenteng. Kalau di akhirat kan sudah bukan uang, itu kan balasannya. Ya di dunianya saja kan tidak sejenis kan balasan dari Allah mah, di akhiratnya apalagi. Ya di akhirat mah entah jadi surga gitu. Karena kalau di akhirat gitu balasannya uang, emang di itu aya warung gitu. Emang di surga aya nemu warung, moal aya. Supermarket moal aya, ada pasar di surga teh. Itu pasar itu hanya terjemah di kita sebetulnya ya. Ada satu tempat gitu di surga itu yang dijadikan tempat bertemunya dari seluruh penghuni surga. Kalau misalnya, kalau di dunianya kenal misalnya kenal, ternyata di surga nanti kan beda tingkatan karena beda amalnya, bisa ketemu ada tempatnya. Ada satu tempat yangnya oleh Allah itu di surga itu dijadikan tempat pertemuan seluruh penghuni surga. Jadwalnya hari Jumat ya teh. Di sana disediakan segala keperluan manusia di surga. Kalau disebut pasar mah Allah sediakan di sana semuanya, tinggal ambil, nggak usah beli. Jadi kalau sedekahnya uang, emang nanti di surga itu dibalas dengan uang. Rek belanja ke mana? Karena semuanya sudah disediakan, semuanya sudah apa yang diinginkan diwujudkan lah gitu ya. Tadi pasar memang formalitas, dan sebenarnya mah itu hanya sebagai tempat bertemu didinya. Tempat bertemunya dari seluruh tingkatan penghuni surga. Karena di tingkatan surga masing-masing lagi ada bola kebatur pasti atuh ieu bisi we. Baheula di dunya teh CS eueuh cenah da tes tingkat kumaha atuh. Yang kewe unggal jemaah teh kadinya. Tadinya waktu ngopi di tingkatan surga masing-masing ngopi unggal poe biasa. Di bumi we unggal poe ngopi teh aku di surga sampai sakali. Biasa jadi tengeunah di surga teh. Dek teh kudu nyeun sorangan atuh di surga. Nitah we kana surga panghandapna. Eta pang nu deukeut ka neraka pan neueur cai dina sana di mana ge neueur. Pasang intercom ke handap. 3 pencet teh kopi 2. 3 tapi kopi bidadari 2. Bidadari 7 beureun kopi 8. Surga panghandapna eta teh nyieun kieu eta teh. Panci teh ka neraka. Karunya teh tunut. Asup surga panakeun pada nitahan ya hayo. Karena beres tina tingkat 5, tingkat 6, geus kopi 7. Itu rek ira menikmati surga. Entong matakna wae ka surga tong nu panghandapna. Bisi hayo pada ditahan nyeun kopi. Inum telur 3. Ayo. Ira rek menikmati surga atuh gitu. Ayo we pada ditahan. Makanya surga aya 100 tingkatan, gua 88 tingkatan unggal usik geureut teh. Intercom teu parem-parem. Pan eta keteng ke digantian ku ieu. Oh di tingkatan penghuni paling tinggi nya. Mereka itu kan ya apa namanya tingkatan surga paling tinggi itu ya tidak ada tingkatan surga lagi kan di atasnya. Di atasnya itu adalah aras tempat tinggal Allah.
ari tingkat tupang handapna ningali Allah ke bagian dampal kakinya. Ngitung tingkatan surga yang paling rendahnya bisa melihat Allah secara langsung. Hanya dampal kakinya, itu pun dari jarak 1000 tahun perjalanan. Dengan kekeran nu ngajual gitu. Dengan kekeran yang jelas nih ali Allah teh. Jatah dengan sakitu dampal kakinya. Surga panghandapna tah. Asa geunah-geunahna surga teh. Nu eta mah. Tangke lamun dari penghuni yang paling tinggi kayak diberi potona aras siga kumaha tah eta. Penghuni surga paling tinggi dia bisa ngabati. Surga nu panghandapna menta wani piro atuh yang ningali aras teh sok diberi potona. Buruan tukang kopi mangke diberi potona aras siga kumaha. Pokoknya masih ngeunah kopina. Aduh, cekarunya ulah matakna jadi penghuni surga paling rendah mah. Can datang ka asup ka surgana ge iraha mah di neraka nalila teuing. Pas asup ka surga pada ditahan. Bidadari nepi ka nganggur aing rek ieu. Bidadari nepi ka nganggur teu ka ieu teu ka siwer. Bidadari teh ngeralamun nepi ka bulukan. Jangan ini eta nu bieu gara-gara mana poho deui geus ka mana atuh ieu teh. Mereka itu tidak para sahabat itunya. Ini nih, karena mereka memangnya para sahabat di awal-awalnya masih di awal kalau nggak salah. Kalau para sahabat itu kan dikenal zuhud, anti gitu, sebetulnya anti keduniaan. Nah ini nih ada berulang-ulang nih saya katakannya, yang disebut keduniaan itu bukan harta. Keduniaan itu sesuatu yang menjauhkan dari ibadah, tak eta urusan naon, berarti urusan keduniaan. Makanya para sahabat yang disebut zuhud itu adalah menjauhi tanya hal-hal yang menjauhkan dari ibadah, yang bukan ibadah dijauhi oleh para sahabat sekuat tenaga lah gitunya. Lamun ieu malah tong boro sahabat kan sudah jelasnya. Semacam Imam Bukhari itulah sekaliber Imam Bukhari itu Imam Asy-Syafi'i mun aya nu ngajakan musuh pasti moal daek. Padahal Imam Asy-Syafi'i mah orang Gaza di pantai. Orang musuh aya teh ibadah lain pasti gitu tah. Pokoknya menjauhilah hal-hal yang bukan. Jadi arah-arahnya itu sangat berlawanan. Arah keakhiratan makan ketaatan, ibadah, itu arahnya ke arah keakhiratan disebutnya. Selain itu, keduniaan arahnya sangat bertentangan. Sesuatu yang bersifat keduniaan itu menjauhkan dari surga, menjauhkan dari akhirat. Jadi pantas kalau para sahabat itu zuhud anti keduniaan teh, tah nu kitu disebut keduniaan teh. Ya, segala sesuatu yang menjauhkan dari urusan ketaatan, urusan ibadah dari surga. Pasti mereka itu sangat benci dengan hal seperti itu. Karena kan kalau tidak mengarah ke surga terus mengarah kemana? Nah, kalau tidak menuju surga terus kemana? Ke neraka, pan moal aya deui tempat di akhirat mah. Kalau tidak ke surga berarti ke ari ngalengkahna teh pan ayeuna lain engke, karena di akhirat mah kan hanya menerima balasan, hanya menerima hasil buah itunya selama untuk amal selama di dunia. Jadi lamun ayeuna ya nya ari urang rek ngalengkah ka mana? Pikirkeun ieu teh rek pi surgaeun pi nerakaeun ieu teh ka mana? Da ngalengkah nama ayeuna ka surga teh.
Karena untuk meraih surga itu kan bukan setelah nanti di akhirat. Anggaplah sebutnya lamun orang rek keluar ti imah ieu teh ka mana itu. Itu kana tapi surga lain. Para sahabat mengatakan Imam Bukhari diajak musuh. Mau daekeun tuh. Ada apa lagi kalau nu di awal banyak nu di awal-awal. Ada kalah kumaha ge keur kumaha wae, keur naon wae, pasti itu sedang menggunakan nikmat, sehat dan waktu. Sedang apapun melakukan apapun itu kan menggunakan sehat dan waktu. Sementara Rasulullah kan menyebut kedua hal tersebut adalah nikmat. Dan nikmat itu kan harus disyukuri, dipakai sing benar mencek orang mah. Imam Syafi'i, ya gue sih nyaga imah di pantai itu hararayang, Imam Syafi'i itu naon. Iya. Nah, para sahabat itu ilam tankus humud dunya, ilam tankus hum ujurohum ad-dunya itunya. Keduniaan itu sama sekali tidak mengurangi pahala para sahabat. Ya karena keduniaannya memang oleh para sahabat tadi itu dijauhi, dihindari. Karena yang namanya keduniaan itu yaitu apapun tadinya pokoknya yang nulain pi surgaeun geus moal digarap. Itulah semua dipigawe moal boro-boro ku para sahabatnya tingkat nu eta we nu jauh lah kitunya jeung kalau disebut dengan sahabat nu semacam Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad gitu, Imam Muslim, Imam Bukhari. Jangankan para sahabat, kalau kita membayangkan gitunya keseharian Imam Bukhari, Imam Muslim seperti apa sih? Nah, pastilah gitunya kalau ketaatan, kalau ibadah, kalau ini menuju ke surga, nah itu yang dilakukan. Itu mau kegiatan itu para ruguh, selebar itu umur. Apalagi Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini, kalau nggak salah nih ya, mudah-mudahan nggak lupa ini ya. Imam An-Nawawi ini lebih dulu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, penulis Fathul Bari. Sehingga statement Imam An-Nawawi itu juga ada yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di Fathul Bari. Nah, Imam An-Nawawi ini dia juga menulis syarah Sahih Bukhari ini seperti Fathul Bari. Tapi kalau untuk syarah Sahih Bukhari itu kalah sebutlahnya oleh ini nih Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang terbaik nih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari yang terbaik. Nah, Imam An-Nawawi juga menulis syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Justru kalau Imam An-Nawawi atau syarah Sahih Muslim yang terbaiknya itu tulisan Imam An-Nawawi. Tanya kalau syarah Sahih Muslim An-Nawawi itu yang terbaik. Nah, Imam An-Nawawi ini umurnya hanya 45 tahun. 45 tahun gitunya sebutlah sukses berhasil gitunya membuat syarah Sahih Bukhari, syarah Muslim. Boro-boro ulin dahar teu kaburu Imam An-Nawawi. Itulah di eta nantinya sebutna teh boro-boro ulin teu dahar wae teu kaburu. Kenapa? Eta dihabiskan gitu waktunya untuk ibadah kan ternyata hasilnya kan syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari kan menyebar sampai sekarang. Dan umurnya itu padahal umurnya pendek, hanya 45 tahun. Kalau nggak salah adalah satunya penjelasan tentang Imam An-Nawawi ini sampai jarang makan tehnya itu tidak keburu. Paling hanya minum air gitunya, hanya minum, makan saja sudah. Biasalah eta makan kalau sedang asiknya anu ngarusup begitu poho dahar. Dengar usap ke pohon dahar tete Arya maupun seperangkat alat musik mah jeung upana dibawa ai keur manehna dahar mah
poho teu mawar sangu-sangu acan. Tapi da teu lapar tah lantaran keresep keur asik teh. Sadar-sadar geus asup angin ngagolepak. Salatri asa ieu nya kesang tiis. Buru-buru we meuli itu opan mah 400.000 manehna mah bala-bala we 2 siki. Jeung kopi, kopi ini kopi doim. Moal aya nu sakusup kopi nu sohi. Moal aya paling biasa we kopi saset nu cenggo teh sabula sa. Asal we kopi ge. Weh da jeung kopi dunyaan atuh. Kopi saset anu. Tahu eta teh kaya teh gedean ka warung gitu. Ai hirup biasa gitu-gitu teuing. Sajarah rawuh atuh jeung ieu mah para sahabat mah. Di bahasana kieu gitu nya bahasa khobab mah tidak terkurangi pahala mereka itu oleh dunia. Artinya betul-betul nyadar apa dunia ge mungeun gitu kan, para sahabat itu kan menjauhi menghindari keduniaan. Adapun tah ieu mah ini janji dari Allah nya di apa surat apa tuh yang At-Tolak itu. Yang ini yang mayyattaqillaha naj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberi jalan keluar dan memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya katakanlah apa Abdurrahman bin Auf itu cita-cita jadi kayanya itu atau bagaimana? Ante Abdurrahman bin Auf begitu, karena itu keahliannya dia menjalankan. Tapi da Abdurrahman bin Auf makan maksud lah gitunya, maksud berbisnis dari awalnya pun karena Abdurrahman bin Auf ini termasuk muhajirinnya, masuk Islamnya sejak dari Mekah. Eta diajakku adakan bisnis asal nama dengan Abu Bakar, diajak masuk Islam oleh Abu Bakar. Banyak tanya rekan bisnis Abu Bakar mah yang kemudian masuk Islam, diantaranya nih Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar ini kan menolong Nabi itu sejak awal gitu, beliau menjadi Nabi itu yang pertama kali menolong bebeakan cek urang mah gitunya, menolong nabinya itu adalah Abu Bakar. Ketika ini saja misalnya di awal kenabian, waktu awal menjadi nabi, Rasulullah itu kan sudah berhenti dagang. Oleh Allah kan dihentikan dulu dagangnya, kemudian menjadi nabi. Anggaplah gitunya tah keperluan nabi itu oleh Allah dititipkan kepada Abu Bakar. Cik urang mah mun keur beasna gitulah, untuk keur beasna keur keperluan nabi teh. Ini Abu Bakar nih yang membantu, makanya membantu toh-tohan habis-habisan nah itu membantu Rasulullah SAW. Nah kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada yang lain, dan mereka kan paham lahnya apa yang tadi pasti para sahabat itu paham, sebanyak apapun harta seseorang sebetulnya hanya 3 macam yang betul-betul menjadi miliknya. Kalau Abdurrahman bin Auf diniatan di bisnisnya pun ini untuk kepentingan Islam. Keur manehna nu tadi we. Cukuplah tetap bisa makan gitunya. Cukuplah kalau bisa ada yang dimakan, ada yang dipakai sakitu we, asal cukup eta. Abdurrahman bin Auf selebihnya untuk apa? Untuk kepentingan Islam gitu. Padahal Abdurrahman bin Auf teh mati syahid enggak. Ya, Abdurrahman bin Auf kan salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisabnya, itu di antara 10 orang. Abdurrahman bin Auf diantaranya. Apa karena syahid? Enggak, Abdurrahman bin Auf tidak mati syahid.
Apa karena urusan ilmu itu seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik? Ente deh. Ya karena ini, karena menawannya disebutnya teh ya karena menegakkan Islam itu dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Abdurrahman bin Auf itu keahliannya dalam berdagang, itu yang dijadikan gitunya oleh Abdurrahman bin Auf, yang dijadikan keahliannya ininya dijadikan untuk menegakkan lah itu agama Islam. Mata syahid enggak, urusan ilmu enggak, baca hadis dari Abdurrahman bin Auf, iraha panggih lagi hadis gitu. Hanya hitungan jari hadis, mau urusan hadis mah Abdurrahman bin Auf enggak, bukan bidangnya, bukan faknya. Tapi masuk surga tanpa hisab itu yang ini ya masalah no eta. Makanya dari hadis ininya yang berkaitan langsung dengan babnya itu adalah kata-kata Khobabnya yang mengatakan bahwa untuk sahabat-sahabat kami yang telah lalu itunya, dunia ini tidak sedikit pun mengurangi pahala mereka. Nah, adapun di dunianya ada sejak zaman tiba baheula lagi gitu. Di dunia ini pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Termasuk sahabat juga sama, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi dah beunghar ulah sieun, miskin ulah hayang. Miskin teh hayang lantaran orang miskin itu lebih mudah, lebih cepat masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Hadisna eta mah. Jadi sebutnya teh beunghar ulah sieun, miskin ulah hayang. Biasa we gitu, hidup berjalan gitunya, perintah mencari rezeki, cari gitu, hasilnya teh gede, kan bae atuh. Ini mung beti gede teh naon, sieun beunghar. Gitu. Abdurrahman bin Auf ge beunghar pisan, Pak. Sebutnya gitulah. Beunghar ulah sieun, miskin ulah hayang. Bisi hayang miskin ka surga henteu, rugi 2 kali tah mah. Di dunia naripuh, di akhirat ka neraka, teu bebeunangan naon pisan. Teu bebeunangan gitu. Gitulah prinsipna mah. Beunghar ulah sieun, miskin ulah hayang. Ya kalaupun gitu mencari rezeki mah ibadah deh, eta melaksanakan Allah memerintah. Dengan melaksanakan ibadah perintah Allah itu berarti diberi pahala. Kan hasil mah gede oge teu naon atuh. Sugan siga Abdurrahman bin Auf gitunya. Ya, daripada miskin eta nu. Miskin teh cita-cita. Ternyata gitu dengan kemiskinannya itu malah durhaka. Rugi 2 kali gitu mah. Ada hadis yang kalau nggak salah kurang lebih lah maknanya, orang yang paling sial bahasanya apalanya, apes, rugi, yaitu orang yang miskin jahat, guys, eta mah. Pol doa sebut cilaka teh kabagian naon pisan hirup teh. Mendingan nu beunghar bari ka surga tanpa hisab. Tuh. Mending eta tuh ke surga tanpa hisab, contohnya aya Abdurrahman bin Auf. Nah para sahabat itunya ini yang langsung berkaitan mah tidak tergiur gitu. Ini mah para sahabat mah ini Khobab jadinya membahasakannya dengan seperti itu. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah lalu gitunya itu tidak terkurangi disebutnya tanya pahala mereka itu oleh dunia. Nah pan dunia gitu hayangeun para sahabat, makanya oleh Allah tidak diberikan. Nah ayat naon eta teh nu Asyura ayat 20 teh gitu. Ya kalau yang mencari dunia, keduniaan pasti diberikan oleh Allah karena itu yang diinginkan. Tapi kalau yang mencari, menginginkan akhirat, kami memberinya lebih di akhirat. Iya, karena itu yang diinginkan, maka itu akan diberikan. Ternyata di dunianya pun oleh Allah pasti diberi, bahkan bisa lebih dari yang mereka yang menginginkan dunia. Daripada mereka yang menginginkan dunia, ini yang menginginkan akhirat bisa lebih. Dan contoh nama Rasulullah sebetulnya.
Urusan keduniaannya, siapa yang lebih dari Rasulullah? Urusan keduniaan dua lah, sebutlah harta, kemasyhuran. Itu yang dicari lah, itu harta, ketenaran itu yang dicari dari dunia. Dua-duanya gitu, yang lebih kaya dari Rasulullah siapa? Urusan harta, wah ayah. Urusan harta yang lebih kaya dari Rasulullah nggak akan ada. Hanya Rasulullah itu tidak memegangnya. Rasulullah Allah itu memberikan kuncinya kepada Rasulullah. Tetah bisa yang sakumaha, anggaplah gitunya. Pek yang sakumaha tah dunia teh. Kuncinya yang Allah berikan, bukan hartanya. Ya, kemudian soal ketenaran, soal kemasyhuran, siapa yang lebih masyhur dari Rasulullah sampai hari ini? Rasulullah sampai hari kiamat dia akan terus namanya disebut. Beda kan dengan yang selebritis tingkat dunia gitu, yang paling terkenal siapa? Sesaat itulah terkenal gitu mah. Katanya sebetulnya yang mencari, yang menginginkan akhirat, dunia pasti diberikan oleh Allah. Jangan menginginkan mencari keduniaan gitu, mengabaikan akhirat, nanti yang ruginya di sini tadi. Hanas itu tak berlomba gitunya dalam urusan keduniaan, ternyata tetap Allah takdirkan miskin, mau apa? Dan banyak yang seperti itu, dan memang itu takdir. Nah, ada belajar PK ceri getih ya sebut nanti. Tetap di dunia ini akan ada yang kaya dan miskin. Jadi sepertinya ada orang yang usahanya itu sih hare-hare, tapi berarti begede wae. Dan aku mah tuh. Aya nu ti isuk nepi ka isuk deui. Anger hopir. Anger. Makanya kalau bagi orang Islam sebetulnya ketika mencari nafkah, mencari rezeki teh niatan lah gitu. Ini diperintah oleh Allah, saya melaksanakannya berarti ibadah diberi pahala. Kan we hasilna mah gede ge. Alah, tetep yang gede tapi tapi yang gede hasilna mah. Kan bae tadi carek tadi ge perlu sieun beunghar mah. Beunghar ulah sieun, miskin ulah hayang. Terus saya tanya intina mah tah. Ini contoh gitunya dari hadis ini bahwa sahabat itu sama sekali, kan ini judulnya mewaspadai gitunya, sahabat sama sekali tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia. Tetap bagi mereka itu akhirat yang dikejar, akhirat yang diinginkan. Karena para sahabat tentu paham tadinya dengan perbandingan seekor kambing, kan Rasulullah langsung yang menyampaikan kepada mereka, dunia ini di mata Allah lebih hina daripada bangkai kambing. Dengan catatan tetanya dunia itu bukan harta, nggak identik dengan harta. Keduniaan mah segala sesuatu yang menjauhkan dari keakhiratan. Teta nu sebut keduniaan teh ya iya lebih hina daripada bangkai kambing. Kalau kenikmatan keduniaan seperti apa? Seperti air yang nempel di jari, rek ngeunah sakitueun. Ya, seperti air yang nempel di jari dibandingkan dengan air samudra seluruhnya. Toslah itu teh. Bereslah babimanya ada hadis nomor ke-8 tentang hijrah. Ada sahabat yang hijrah belum kebagian belum kebagian kejayaan Islam, belum karena hijrah teh berarti ripuh. Hijrah identik dengan ripuhnya. Karena ketika hijrah itu sahabat yang di Mekahnya kaya sekalipun hijrah nggak bawa apa-apa. Ya kan itu teripuh itu ternyata belumlah mengalami kejayaan Islam. Ya kalau kemudian berperang itu kan dapat banyak ghanimah. Nah belum itulah menikmati itu para sahabat sudah ada yang meninggal. Teta nomor hadis 8 tentang hijrah. Kalau bagi para sahabat teka bagiannya jaya anak Islam, teka bagian kayanya. Para sahabat itu setelah Rasulullah meninggal itu kemudian terus menjadi kaya. Anas bin Malik jadi kaya padahal asalnya ripuh. Abu Hurairah menjadi
kaya padahal asalnya ripuh keur nyantri teh murukan lapar ganjel ku batu beri ngapalkeun tasrif beri ngapalkeun nahu sarok teh Abu Bakar teh Abu Hurairah teh kukurubukan teh jadi kaya di zaman Umar bin Khattab jadi gubernur yang kekayaannya berlimpah. Ternyata setelah Rasulullah tidak ada teh orang Islam itu menjadi kaya. Nah ada orang ada sahabat yang muhajirin ikut hijrah ripuh pokoknya masih naon ngalaman Islam teh ngalaman zaman ripuhna wungkul gitunya mereka tetap gak rugi ya mereka tetap gak rugi karena tadinya pahala mereka itu tidak terkurangi sedikit pun dengan dunia dan tetap kan sahabat pun ada yang kaya ada yang miskin sama saja gak mengurangi. Ini juga sama berarti kan mau nah zaman manapun dunia mah pasti gitu ada yang miskin ada yang kaya kan prinsip nama gitu ulah sieun beunghar ulah yang miskin pokoknya mah ngan kudu bati mah kudu gede ngaran usaha bati mah kudu gede atuh ngaran usaha tos lah beres berartinya bab ieu tah bab mewaspadai gemerlapnya dunianya karena memang dunia ini sangat dikondisikan demikian oleh Allah untuk manusia sangat menggiurkan gemerlap kemilau menariknya luar biasa artinya tarikannya dunia dan keduniaan terhadap manusia ini sangat kuat padahal itu yang menjauhkan manusia dari keakhiratan dari surga. Nah yang tertarik sebetulnya yang tadinya bahwa yang tertarik dengan urusan keduniaan itu berarti dia belum cukup ilmu belum cukup taunya tentang surga itu seperti apa kenapa masih saja tertarik dengan urusan keduniaan. Nah kemarin baca hadis mah apa geningan tadi dunia dibandingkan dengan surga seperti apa tuh siga cai sakeclak etetenya seperti setetes air dibandingkan dengan lautan. Ada lagi yang tadi dibandingkannya dengan bangkai kambing yang memalukan itunya bangkai kambing yang memalukan tah dunia mah gitu dibandingkan dengan surga. Dan banyak nu tadi tulak pantau surga gitu. Tulak pantau surga, sendal capit surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tong dibandingkan jeung sendal dunia, sendal capit di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Tong jeung sendal deui jeung dunia mah. Gitu. Tas lah beres tah berarti etanya bab ke-6 itu bagus berat. Bab-nya tentang mewaspadai itu gemerlap. Intinya mah eta lah berarti harus terus bertambah menambah ilmu tentang akhirat, tentang surga dan neraka itu akan sedikit demi sedikit terus akan mengurangi ketertarikan ke arah keduniaan karena surga itu pasti jauh lebih menarik